Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan keluarga Muslim Fakultas Hukum UGM. Sore hari ini kita akan memulai satu tradisi yang baik, diskusi sebelum buka puasa bersama. Diskusi ini difasilitasi oleh alumni KMFA UGM dengan host Bang Peri Umar Faruk, dan sore hari ini kita punya satu tema yang sangat menarik, yaitu Perpu nomor 1 tahun 2020 dengan pemantik diskusi abang kita, Bang Zainal Arifin Mukhtar, dosen di Fakultas Hukum UGM. Saya sapa dulu Bang Zainal. Selamat sore Mas Uceng. Selamat sore, Zen. Ya, Apa kabar? kita berdiskusi mengenai Perpu 1 2020 ini sampai kurang lebih 17.30. Nanti kita akan punya waktu untuk mendengarkan paparan dari Mas Uceng, kemudian kita akan diskusikan, memberi kesempatan kepada rekan-rekan KMFA untuk bertanya. Sebagai pengantar, Perpu 1 2020 ini mungkin bisa dikatakan sebagai omnibus law di bidang keuangan negara, karena mengubah banyak sekali aturan tentang keuangan negara yang ditujukan untuk menanggulangi COVID, mulai dari refocusing sampai kemudian bahkan di pasal 27 ada satu kontroversi yang cukup serius berkaitan dengan pemberian imunitas. Di pasal 27 ayat 1 misalnya dikatakan segala biaya yang timbul tidak dapat dikatakan sebagai kerugian negara. Sedangkan di pasal 27 ayat 2 dikatakan pejabat yang mengambil kebijakan itu tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata selama beritikat baik. Sedangkan di ayat 3-nya dikatakan kebijakan yang diambil tidak dapat digugat secara peradilan tata usaha negara. Nah, secara sekilas kita melihat pasal 27 ini memang ingin memberikan imunitas kepada pejabat ya yang mengambil kebijakan di dalam melakukan penanggulangan COVID-19 ini. Nah, tetapi memang di luar pasal 27 ini, di dalam batang tubuhnya dari pasal 1 sampai pasal 26 itu sendiri banyak sekali problem ya, karena memang berusaha untuk memberi kewenangan yang sangat besar, mengubah banyak sekali undang-undang ya, undang-undang APBN, undang-undang keuangan negara, undang-undang bahkan mungkin undang-undang BPK dan undang-undang yang lain. Bisa dikatakan ini adalah satu paket omnibus law kalau saya sebut di bidang keuangan negara. Nah, kita akan berikan kesempatan kepada Mas Uceng untuk membahas problem hukum dari Perpu ini, apakah Perpu ini manfaat sesuai dengan tujuannya, atau di lain manfaat ternyata juga mengandung problem yang mengandung resiko madorot, ya, yang itu bisa memberi kesempatan adanya penunggang gelap, free rider ya, orang-orang yang mengambil kesempatan di dalam kesempitan karena diiming-iming oleh imunitas, dan itu berbahaya bagi keselamatan keuangan negara, bahkan untuk penanggulangan COVID-19 ini sendiri. Ya, terlebih dahulu kami berikan kesempatan kepada Mas Uceng untuk menyampaikan materinya, barangkali 15 menit atau maksimal 20 menit, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Kepada Mas Uceng, kami silakan. Oke, makasih Mas Zen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai sebenarnya saya memulai sesuatu yang dari nol nih. Jadi saya full Zoom ini yang pertama kali. Biasanya yang pertama kali itu agak sulit. Tapi mudah-mudahan full Zoom ini kemudian bertahan menjadi bagus dan lain sebagainya. Yang pertama itu biasanya selalu adalah korban gitu. Tapi mudah-mudahan yang pertama ini bisa berjalan efektif dan baik gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya mau membatasi dulu yang saya mau bahas, ya. Tentu di luar kapasitas saya. Beberapa bagian itu di luar kapasitas saya, bukan apa-apa karena memang saya tidak paham semua hal. Satu, sudut pandang pasti sudut pandang hukum tata negara, ya kan? Hukum tata negara itu kan ada dua jenis, ada hukum tata negara biasa, ada hukum tata negara darurat.
Silahkan buka bukunya Jim Lee misalnya ya. Jim Lee, Herman Sihombing. Herman Sihombing adalah orang pertama yang menulis banyak soal hukum tata negara darurat sebenarnya. Tapi kalau dilihat di buku-buku itu memang ada dua. Dalam konteks hukum tata negara darurat, ya biasanya biasanya presiden akan menguat kewenangannya. Di konteks hukum tata negara darurat biasanya memang begitu. Kenapa? Karena kita menggunakan sistem presidensil. Karena dalam sistem parlementer, biasanya tata negara daruratnya itu menguatkan parlemen, dan itu artinya dengan ex officio menguatkan Perdana Menteri. Karena dalam sistem parlementer, ya Perdana Menteri adalah bagian dari parlemen. Makanya dalam sistem parlementer, syarat menjadi Perdana Menteri itu harus anggota parlemen. Ya kan? Itu lumrah. Nah, memang ada doktrin soal hukum tata negara subjektif dan hukum tata negara objektif. Itu ada perdebatan tuh. Subjektif itu biasanya ada yang mengatakan, misalnya di bukunya Jim Lee, adalah hak yang dimiliki oleh presiden untuk bertindak dalam tata negara darurat, dan itu bisa mengangkangi peraturan perundang-undangan. Ya kan? Semacam diskresional yang lebih tinggi gitu. Nah, ada juga hukum tata negara yang berartian objektif. Objektif itu maksudnya ya keadaan-keadaan daruratnya. Konsep daruratnya, konsep bahayanya, dan lain-lain sebagainya. Batasan yang saya mau batasi juga, saya tidak mempertimbangkan teknis mengenai perekonomian, karena saya tidak paham di situ, tentu saja. Dan yang ketiga, saya mau bicara bahwa saya juga bukan berarti tidak membenarkan kemungkinan koruptif. Penyimpangan, disalokasi anggaran, itu semua brengsek, gitu, termasuk soal adanya pendanaan semisal proyek stafsus. Saya termasuk yang mengatakan itu semua keliru, pasti saja. Tetapi yang saya bahas ini persis dalam hukum kaitan hukum tata negara, khususnya formil dan materialnya dari Perpu. Ya, jadi saya membatasi itu. Jadi di luar itu, menurut saya mungkin saya tidak bisa menjawabnya, atau barangkali saya minta teman-teman yang lain bisa berdiskusikan. Saya masuk dulu sebelum keluar dalam bentuk Perpu, saya mau bicarakan paling tidak dua hal. Pertama, apa tindakan negara? Jadi presiden kalau dilihat itu sudah mengeluarkan status darurat, keadaan bencana, dan itu ditandai dengan Kepres. Seingat saya Kepres, saya lupa nomornya, tapi tanggal 31 Maret itu diikuti dengan keluarnya Perpu ini. Ya, diikuti dengan keadaan menyatakan, Kepres itu menyatakan keadaan bahaya dalam bentuk karantina kesehatan ya. Yang kedua, Perpu sendiri, Kepres juga keluar ketika menyatakan keadaan bencana nasional. Dan memang itu kewajiban dalam undang-undangnya, itu mengatakan keadaan itu harus dicantumkan dalam bentuk Kepres. Nah, pemerintah mengeluarkan Perpu seiring dengan keadaan darurat kesehatan, ya kan? Undang-undang karantina kesehatan. Nah, saya ingin mengatakan bahwa tentu saja ini adalah hal yang luar biasa, ya, mengubah dari kritik kita yang selama ini melihat negara terlalu santai. Sekarang udah mulai kelihatan membaik, kelihatan sudah mulai ada seriusnya, walaupun tidak berarti mengatakan di awal itu kelihatan sangat santai. Tapi ada analisis menarik, misalnya Kuntoro sendiri menganalisis, Kuncoro, Dorojatun Kuncoro Jakti. Dia menganalisis bahwa kemungkinan negara bukan santai di awal, tapi memang buying time. Ya, kenapa? Karena kondisi perekonomian kita memang buruk sekali. Kondisi kita memang buruk sekali. Kalau misalnya di lockdown di awal, analisis Dorojatun Kuncoro Jakti ya, dalam tulisannya itu, kalau di lockdown di awal, misalnya berarti tanggal awal-awal Maret, ya, kita melockdown, itu pengeluaran lockdown kira-kira 200 sampai 250 triliun per month. Perhitungannya dia, dengan semua kewajiban-kewajiban yang ada di undang-undang. Dan kalau dilakukan itu, praktis kita di bulan ketiga sudah kolaps. Jadi kalau Maret, April, Mei, kita udah nggak bisa berlangsung di Juni. Jadi memang ada kondisi membuat kelihatannya santai, tapi sebenarnya bahasa Dorojatun itu buying time.
Saya juga bisa menilai, saya mengatakan enggak juga buying time, kelihatannya santai kok. Buktinya malah masuk duit untuk pariwisata dan lain-lain sebagainya gitu. Itu bisa kritikan lain. Tapi saya ingin menggambarkan bahwa ada perspektif berbeda ketika membahasakan kenapa di awal itu terlalu santai. Ya. Buying time, lalu kemudian sekarang kalau hitungan negara yang sepemahaman saya ya, Indonesia paling bagus kalau berhenti di Juni. Bu Sri Mulyani juga udah mengatakan itu. Kalau selesai di Juni, relatif lumayan buat kita. Kita nggak bleeding amat anggaran negara. The worst-nya itu adalah sampai bulan Desember. Dan bisa lebih sebenarnya kalau hitungan-hitungan orang kan. Tapi kalau sampai bulan Desember itu udah the worst. Skenario Indonesia akan sulit bertahan. Dengan semua status kondisi itu. Apakah ditutup dengan nyetak uang atau ditutup dengan menerbitkan obligasi, itu bukan wilayah kajian saya. Saya tidak akan menganalisis itu karena bukan wilayah saya. Paling tengah moderat itu di bulan September sampai Oktober. Ini pun sebenarnya Indonesia sudah nggak terlalu bertahan gitu. Ya, jadi itu sebabnya kenapa buying time supaya batas di belakangnya itu bisa juga agak mundur. Itu kira-kira alasan yang ditulis Doro Jatun ke Doro Jakti. Apa alasan sebenarnya pemerintah? Wallahu alam. Saya sendiri melihat ya nggak juga kayak analisis Doro Jatun, karena terbukti malah dorong-dorong buzzer untuk pariwisata dan lain-lain sebagainya. Nah, yang kedua saya mau jelaskan di Undang-Undang Dasar. Jadi ada dua pengertian di Undang-Undang Dasar yang agak mirip. Pasal 12 itu konsepnya adalah keadaan bahaya. Ya. Pasal 12 itu bicara soal keadaan bahaya. Isinya adalah Presiden menyatakan keadaan bahaya yang syarat serta akibatnya diatur dengan undang-undang. Nah, untuk keadaan bahaya ini, undang-undang kita itu dari zaman Belanda, ya itu yang ditetapkan. Undang-undang itu kemudian dipakai di Undang-Undang tahun 47. Makanya kenapa keadaan bahayanya itu lebih banyak keadaan bahaya yang bersifat ke dalam. Ya. Keadaan bahaya itu kemudian diubah karena kita berganti konstitusi RIS, diubah di tahun 57. 57, saya ingat saya. Mengatur keadaan-keadaan bahaya dalam kaitan dengan keterlibatan presiden, pemerintah, dan lain-lain sebagainya. Karena kita berubah menjadi konstitusi UEDS sementara, 50 ya. Nah, dan itu banyak dipengaruhi soal kondisi tahun 56. Banyak dipengaruhi kondisi centang perenangnya 56, persaingan dalam naiknya demokrasi. Jadi ketika demokrasi naik di Indonesia itu tahun 56, itu menyatakan pendapat menjadi tinggi, terjadi pertarungan kuat di publik. Ya, dan itu 57. Nah, begitu dekret dilakukan 59, keluarlah Perpu 59 itu, Perpu keadaan bahaya yang sampai sekarang masih dipakai. Ya. Nah, itu gambarannya. Yang kedua, pasal 22 yang ngatur soal hal ihwal kegentingan memaksa. Artinya hal ihwal kegentingan memaksa Presiden menetapkan Perpu. Ya. Nah, ini memang menarik. Satu hal yang menarik dari kondisi ini adalah untuk keadaan bahaya, ya. Untuk keadaan bahaya itu terlalu banyak undang-undang di kita sekarang. Karena dia katakan ditetapkan di undang-undang ya. Keadaan bahaya itu ada banyak. Ada undang-undang penanggulangan bahaya sosial, konflik sosial, maaf nih, saya salah nih. Undang-undang penanggulangan bencana, undang-undang karantina kesehatan, ada banyak sekali undang-undang. Dan kalau dilihat, itu centang perenang satu persatu. Khususnya soal bagaimana menggunakan negara ketika keadaan bahaya. Kapan keterlibatan militer, kapan keterlibatan ini, apakah dalam keterlibatan militer itu dalam konsep BKO atau bukan, apakah konsepnya adalah pemerintahan langsung diperintah, itu centang perenang semua di situ. Ya. Ada disertasi yang lagi diambil di UGM, saya promotornya, ini bicara soal ini. Saya dengan Bu Eni. Jadi dia mau merapihkan bagaimana Indonesia bicara soal keadaan bahaya. Dan memang banyak sekali undang-undang dalam status keadaan bahaya. Dan itu berbeda-beda. Makanya memang ketika Indonesia menyatakan keadaan bahaya dalam kesehatan, lalu menyatakan keadaan bahaya dalam bencana alam, ya karena memang undang-undang menyatakan begitu,
pada saat yang sama terjadi miskoordinasi karena beda-beda nih aturan konteks di dalamnya. Mungkin nanti bisa kita bicarakan dalam diskusi selanjutnya soal ini. Nah, Perpu itu Perpu ini saya sudah sampaikan tadi. Nah, sedangkan Perpu itu hal ihwal kegentingan memaksa. Sekaligus saya bahas di formil. Ada dua yang akan saya bahas. Pertama formil. Di isu formil itu ada dua diskusi yang banyak mengemuka. Ya, satu adalah apakah memang harus dikeluarkan dalam bentuk Perpu. Saya ingin mengatakan bahwa ya memang Perpu itu adalah subjektif presiden. Awalnya bahkan presiden bangun tidur pun, ini kasarnya ya, presiden bangun tidur pun dia mengatakan keadaan ini kayaknya genting, saya bisa mengeluarkan Perpu. Kenapa? Karena katup pengamannya itu ada di DPR. Dalam bentuk objektifikasinya itu ada di DPR. Subjektif presiden yang akan diobjektifkan oleh DPR, ya kan? Nah, MK kemudian membuat parameter-parameter. Ini yang ada 3 nih, yang saya sebutkan ini. Adanya keadaan, kebutuhan, itu kan tidak ada undang-undang, kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan membuat undang-undang prosedur biasa, dan memerlukan waktu yang cukup lama seakan keadaan mendesak. Ini jadi parameter yang dibuat oleh MK. Undang-Undang Dasar sendiri tidak bicara itu. Ya. Makanya kalau baca disertasinya Irman Putra Sidin, dia termasuk yang mengatakan persis tidak ada parameter. Ya, presiden mau ngapain aja mengatakan genting karena beda genting dengan keadaan bahaya. Keadaan bahaya itu harus kondisinya adalah objektif. Ada keadaan bahayanya. Kalau kegentingan memaksa, enggak. Ya, itu disertasinya Irman Putra Sidin. Walaupun MK kemudian membuat parameter. Jadi artinya begini, apakah keadaan bahaya dengan genting itu sama? Enggak sama. Dua hal yang berbeda. Satu membutuhkan keadaan objektif, satu tidak membutuhkan keadaan objektif. Yang penting genting. Nah, tapi apakah keadaan bahaya bisa juga mengeluarkan Perpu? Bisa. Tapi apakah tidak ada keadaan bahaya tetap bisa mengeluarkan Perpu? Bisa. Ya kan? Contohnya adalah Perpu MK waktu itu. Nggak ada keadaan bahaya, kondisi keadaan bahayanya tidak ada gitu. Nah, jadi satu formil apakah, jadi gini, selesai menurut saya, apakah presiden berhak mengeluarkan Perpu? Bisa. Ada kebutuhan mendesak, tidak dengan undang-undang cepat, atau undang-undang tidak memadai, ada kekosongan hukum, dan tidak dapat diatasi dengan membuat undang-undang prosedur biasa. Ya. Memang di titik ini juga tergantung seberapa serius kita lihat kasus COVID. Kalau data-data yang saya baca itu memang datanya sudah sangat mengkhawatirkan. Jumlah pengangguran gini, postur ekonomi, saya tentu tidak bahas ini ya, tapi maksud saya postur ekonomi kita itu sebagian besar adalah pekerja sektor informal. Dan ini yang paling terimbas. Sektor informal kita kalau data tahun 2006-2007 itu mencapai hampir 90%. Sektor informal. Dan itu semua kena. Angka pengangguran sudah meningkat sekitar 3-5 juta, tergantung datanya siapa. Datanya pemerintah mengatakan 3, kalau datanya tenaga kerjaan, NGO mengatakan sudah hampir 5 gitu. Ya, jadi tergantung seberapa serius. Nah, yang kedua dari sisi formil, yang banyak dibincangkan itu adalah kenapa bukan APBNP. Beberapa politisi menyatakan ini, Wakil Ketua MPR juga menyatakan ini. Ya. Nah, mengenai ini saya mengatakan Undang-Undang Dasar tidak mengatur apa-apa. Undang-Undang Dasar tidak mengatur apa-apa. Ya kan? Tapi kalau dipakai logika hukum, maka saya ingin katakan ya sama dengan undang-undang biasa. Bisa dalam bentuk perubahan, bahkan yang cepat juga ada, karena bisa perubahan undang-undang cepat sebenarnya, bisa juga dalam bentuk Perpu. Artinya APBN yang dituangkan dalam bentuk undang-undang juga sangat mungkin untuk APBN perubahan maupun sangat mungkin juga Perpu. Karena tidak ada batasan di situ ya. Nah, lagi pula Perpu di ujungnya akan disetujui oleh DPR, diobjektifikasi oleh DPR. Jadi saya ingin mengatakan bahwa
ya tidak harus melalui APBNP. Ya toh di ujungnya akan diiyakan atau tidak diiyakan oleh DPR. Nah, terkhusus pasal 12 ini yang isu yang besarnya. Karena pasal 12 itu bilang perubahan postur dan atau rincian APBN dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara, langkah-langkah di dalam pasal 2 sampai 11 diatur pakai Perpres. Ya, isunya itu meniadakan kewenangan DPR. Nah, saya ingin katakan beberapa hal sebelumnya. Yang pertama adalah memang pada faktanya biasanya hukum tata negara darurat itu meningkatkan kewenangan presiden. Ya. Yang kedua adalah kita mau bicara kaitan apa nih sebenarnya. Kalau yang dimaksud pelaksanaan kebijakan keuangan negara, coba bandingkan dengan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Keuangan Negara. Yang sebenarnya persis sama. Dan kata kepres di sini itu karena undang-undang ini dikeluarkan di tahun 17/2003, di tahun 2003. Yang semenjak kalau kita baca pasal berapa tuh? Pasal-pasal terakhir di dalam Undang-Undang 10/2004, pasal soal pembuatan peraturan perundang-undangan, pasal undang-undang lama 10/2004 sebelum diubah menjadi 12/2011, itu di ayat terakhirnya bilang, segala jenis keputusan yang masih bersifat mengatur itu dianggap sebagai perpres. Jadi di sini pun sebenarnya diubah dengan perpres sebenarnya. Karena kemudian bentuk pelaksanaannya APBN itu dalam bentuk pengaturan. Ya. Jadi levelnya sebenarnya sama nih. Undang-Undang 26, Undang-Undang 17/2003 pasal 26 dengan pasal 12 ayat 2. Nah, memang postur rincian APBN dalam pasal 2 dan 11 ini yang akan menarik. Karena dan 2 dan 11 itu akan mengubah beberapa ketentuan yang menjadi domain pembicaraan dengan DPR. Nah, yang ini menurut saya akan menarik. Ya. Tapi diingat tadi bahwa ada kemungkinan memang dalam kondisi ini pemerintah dibesarkan kewenangannya, dan kalau harus melalui APBNP, ya harus dalam postur APBNP masuk membicarakan dengan DPR, proses lamanya akan menjadi menarik soal kecepatan itu tadi. Ya, karena secepat-cepatnya juga bisa ya hitungannya hari. Belum lagi satu isu yang terjadi di Indonesia yang itu membuat kita benar-benar agak khawatir, hampir setiap APBNP itu masuk menjadi ajang titipan. Biasanya partai politik akan nitip. Saya ingat betul dalam beberapa kali kemungkinan kesempatan APBNP berapa tahun yang lalu Kementerian Keuangan selalu membicarakan soal ini. Jadi setiap ada isu untuk dorong segera melakukan APBNP, biasanya masuk tuh titipan-titipan. Apalagi kalau baca pasal 15 ayat 1 sampai ayat 5 Undang-Undang 17/2003. Karena memang kewenangan DPR gede. Walaupun 15 ayat 5-nya dibatalkan MK kemudian ya, tapi pada faktanya tetap besar sekali kewenangan DPR di sana. Nah, jadi untuk isu ini saya antara in between. Saya harus katakan itu. Memang ada kewenangan DPR yang kemungkinan akan dikangkangi, khususnya 2-11 ini ya, karena menetapkan soal batas bawah, batas atas yang saya tidak kuasai, itu soal berkaitan ekonomi. Tapi menurut saya isunya itu bisa menjadi soal kecepatan, seberapa cepat kita bisa mengubah kalau harus ke DPR. Yang kedua, ketakutan saya itu jadi ajang titipan. Kan saya sering bahas di kelas nih, yang namanya undang-undang itu memang kita agak aneh, ya. Kenapa? Karena kita harus dibahas bersama dan disetujui bersama dengan pemerintah dan DPR. Dan pembahasan bersama dan persetujuan bersama itu sangat besar kemungkinannya membuka kemungkinan tarik-menarik kepentingan, atau tukar-tukaran kepentingan. Memang Indonesia paling aneh dah. Saya riset dengan Saldi Isra tahun 2009, membandingkan lebih dari 30 negara dengan menggunakan sistem presidensil. Tidak ada satupun negara menggunakan sistem presidensil itu melakukan pembahasan undang-undang seperti kita.
di mana presiden ikut membahas dan ikut menyetujui. Satu-satunya negara yang agak mirip dengan kita itu adalah Mauritania. Ya, yang kalau saya sebutkan Mauritania juga belum tentu kita semua tahu nunjukin di mana di peta itu. Mauritania itu. Apa bedanya Mauritania dengan Mauritius juga barangkali belum, nggak semua kita paham dengan detail gitu. Nah, jadi memang penyusunan undang-undang kita agak aneh. Anehnya itu panjang sekali. Harus dibahas dan disetujui bersama dengan pemerintah. Sudah dibahas dan disetujui bersama pemerintah dan DPR, tapi presiden boleh tidak tanda tangan. Itu kan kacau tuh. Masa sudah bahas bersama, setujui bersama, boleh tidak tanda tangan. Mas Jatid pasti tahu persis tuh, gimana kalau kita sudah membahas bersama, menyetujui bersama akan nikah bersama, tapi begitu tanda tangan surat nikah, dia menolak tanda tangan. Nah, itu bisa dibacok sama pihak keluarga kan. Itu pasti ancur-ancuran tuh. Jadi undang-undang dasar kita memang aneh gitu. Boleh tidak tanda tangan, padahal sudah dibahas bersama dan disetujui bersama. Kalaupun tidak ditanda tangan, dalam waktu 30 hari berubah dengan undang-undangan sendirinya menjadi undang-undang. Ini lebih rancu lagi nih. Saya sampai sekarang tidak menemukan alasan apa di balik masa iddah 30 hari ini. Ya, ada masa iddah 30 hari, masa menunggu, apa gunanya menunggu 30 hari? Untuk presiden pikir-pikir tanda tangan, nggak ada pentingnya presiden pikir-pikir tanda tangan, karena tetap menjadi undang-undang. Nah, artinya begini, secara formil saya melihat sebenarnya ada punya alasan kuat untuk mengeluarkan, bahwa ada perdebatan barangkali sisi 12 ayat 2-nya, iya, bisa jadi, tetapi ada isu yang saya masih bisa menganggap pemaafan untuk hal itu. Ya, isu yang tadi saya sampaikan ini. Nah, kita masuk ke material. Material itu bicaranya sebenarnya paling banyak di pasal 27. 28 itu kekurangan sebenarnya ya. Pasal 27 itu ada 3 isunya. Satu adalah penyelamatan yang dilakukan pemerintah bukan merupakan biaya, bukan kerugian, ya. Yang kedua, anggota KSSK tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata selama melakukannya dengan itikat baik. Dan yang ketiga adalah Perpu bukan objek keputusan yang diambil berdasarkan Perpu bukan objek gugatan TUN. Nah, satu persatu nih. Yang pertama soal biaya bukan kerugian negara. Ada bingkai yang harus kita lihat dulu nih. Karena undang-undang ini keluar sebenarnya separuh untuk mengatur struktur di industri jasa keuangan. Relasi antara pemerintah, LPS, OJK, dan BI. Yang memang kalau kita baca dengan detail, itu agak berantakan. Itu agak berantakan memang, relasi itu. Khususnya relasi yang memang trauma 2008-2009 krisis, lalu ketika dibangun undang-undangnya itu nggak ada yang mudah untuk dilakukan pembagian. Kan misalnya OJK dengan BI itu dibagi dengan logika sederhana, BI memegang pengawasan perbankan secara makro prudensial, sedangkan mikro prudensialnya itu adalah OJK. Ya. Jadi yang langsung melakukan pengawasan terhadap perbankan itu adalah OJK, tapi untuk makronya, untuk keputusannya, untuk kebijakannya itu dipegang BI. Yang pada faktanya itu mustahil sebenarnya dipisahkan secara strict. Ada disertasi yang diambil di Fakultas Hukum, saya juga promotornya dengan Pak Paripurna, itu mendetailkan betapa tidak sederhananya pembagian tugas antara BI dengan OJK. Ya, memang centang perenang di situ. Ada banyak sekali berantakan. Ada trauma krisis. Makanya kalau teman-teman ada kesempatan membaca Undang-Undang PPKSK, Penanganan Indonesia dalam Keadaan Krisis, itu buruk sekali. Ya, ada banyak pasal yang tidak nyambung. Nanti silahkan lihat pasal 40, ini wilayah tersendiri nih, nanti kita bahas tersendiri. Karena ada banyak sekali pasal misalnya yang tidak nyambung antara ini kewenangannya siapa sebenarnya yang akan ambil. Ini apakah masuk ke LPS, ini ataukah ke OJK, ini ataukah ke BI. LPS bilang harusnya OJK dan BI dong, karena gua itu cuma di ujungnya saja. Bahkan dalam Undang-Undang PPKSK itu LPS tidak punya hak suara. Tidak punya hak untuk memutuskan. Maaf, dia hanya punya hak suara, hanya punya hak untuk menyatakan pendapat. Gitu.
Nah, tapi BI dan OJK mengatakan enggak, itu LPS karena sudah masuk dalam ranah LPS. Itu nanti pembahasan tersendiri kalau mau dilakukan. Nah, tapi ada isu di sini. Pertama adalah apakah akan meniadakan BPK? Saya mengatakan tidak. Karena undang-undang ini pasal 28-nya itu tidak meniadakan kewenangan BPK. Pasal 28-nya itu tidak meniadakan sama sekali kewenangan BPK. Ya, dia hanya menyatakan bukan kerugian negara, tapi tidak menyatakan bahwa apakah BPK bisa melakukan audit atau tidak. Jadi saya mengatakan enggak. Walaupun ada pasal ini, BPK tetap bisa melakukan audit. Ya. Nah, yang kedua, apakah apapun yang terjadi di sini bukan kerugian negara? Nah, itu dua hal yang berbeda lagi menurut saya. Ya, saya mau mencontohkan begini nih. Kalau ada kebakaran yang dilakukan karena kesalahan orang, manusia gitu, lalu pemadam kebakaran bergerak untuk melakukan pemadaman, dia menggunakan uang negara dengan biaya mengeluarkan air itu pakai uang negara, apakah pemadaman itu dihitung sebagai kerugian atau dihitung sebagai biaya? Saya mengatakan pemadam kebakaran itu dihitung sebagai biaya. Kecuali kalau si pemadam kebakarannya sendiri yang sengaja menyebabkan kebakaran. Satu. Jadi ada kondisi objektif bahwa dia sendiri yang bikin kebakaran. Atau misalnya kalau pejabat-pejabat itu sendiri yang bikin kebakarannya, sehingga kemudian harus berlangsung pasal-pasal di Perpu ini, itu pasti nggak mungkin dianggap sebagai biaya. Satu. Ataukah yang kedua, ketika pemadam kebakaran melakukan pemadaman kebakaran, itu dia melakukan hal-hal tidak penting lainnya. Misalnya, airnya jangan pakai air yang biasa, kita pakai air aqua aja lah, kita beli pakai air aqua gitu. Air aqua kita beli, karena kemudian pengusaha aquanya itu dekat dengan pemadam kebakaran, petugas pemadam kebakaran, lalu dilakukan pembelian itu. Nah, itu menurut saya tentu bukan biaya. Itu kerugian. Ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa pasal 27 ini sebenarnya tidak berakibat apa-apa. Tidak bisa dipakai, bahkan sebaliknya. Jadi gini, tidak akan meniadakan BPK untuk masuk. Yang kedua, tidak juga meniadakan kerugian negara. Karena kerugian negara tetap dihitung berdasarkan tindakan. Kan kerugian negara tetap dihitung berdasarkan tindakan atau pelanggaran hukum di dalamnya. Ya kan? Jadi tindakan kerugian negara itu tetap akan dihitung, menurut saya. Nggak ada kaitan pasal 27 ini. Nanti saya akan ceritakan di awal, menurut saya, dugaan saya kenapa lahir pasal 27 ini. Jadi, saya ingin mengatakan, pasal 27 tidak berakibat apa-apa dengan kerugian negara, tidak berakibat apa-apa juga dengan konsep biaya atau kerugian negara. Tidak berakibat apa-apa dengan BPK. BPK tetap bisa masuk. Apakah pasal ini bisa dijadikan alasan untuk menolak BPK? Ya silahkan, tapi tergantung BPK mau masuk atau tidak. Karena menurut saya ada ruang di mana dua hal yang berbeda antara kerugian negara sama krisis yang dilakukan dengan pembiayaan pakai ini. Satu itu ya. Yang kedua, tidak dituntut secara pidana dan perdata. Nah, ini kan soal isunya adalah pasal imunitas atau impunitas. Tapi kalau saya harus sesuaikan dengan apa yang saya pernah sampaikan ketika menjadi ahli untuk undang-undang KPK, ya, saya lupa pasal 36 ya. Nanti ada Lakso sih, nanti bisa benarkan saya atau tidak. Soal perlindungan hukum bagi pejabat publik, termasuk terhadap pejabat yang bergerak dalam melindungi perkara-perkara koruptif. Menghindari kemungkinan dikriminalisasi. Saya termasuk yang mengatakan untuk level tertentu itu memang harus ada pasal imunitas.
imunitas ini untuk menghindari dia dari kriminalisasi, bukan untuk menghindari dia dari perbuatan kriminalnya. Itu dua hal yang berbeda. Ya, jadi saya ingin mengatakan pasal imunitas itu penting untuk membentengi dari kemungkinan kriminalisasi, bukan untuk melindungi dia dari perbuatan kriminalnya. Dua hal yang berbeda. Misalnya silakan baca pasal 45 Undang-Undang BI. Gubernur, deputi BI, pejabat BI tidak dapat diambil tindakan hukum karena mengambil keputusan yang sejalan dengan undang-undang ini sepanjang melakukannya dengan itikat baik. Pasal ini sampai sekarang masih ada. Pertanyaannya adalah, apakah pasal ini berguna ketika kasus Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin? Enggak berguna. Tetap aja dia bisa dibawa. Apakah berguna terhadap Budi Mulya? Enggak berguna. Pasal ini tidak ada kaitannya, tidak digunakan dalam itu. Kenapa? Karena ada batasan itikat baik. Nah, memang problemnya adalah di Perpu ini tidak didetailkan apa maksud itikat baik. Berbeda dengan pasal 45 Undang-Undang BI, yang di dalam penjelasannya itu diatur soal apa yang dimaksud itikat baik. Ada 5 kondisi tuh. Silahkan lihat di pasal 45 Undang-Undang BI, itu ada itikat baik itu apa. Nah, memang kelemahannya di situ tidak ada itu, Perpu ini. Karena apa yang dimaksud itikat baik? Apakah bisa di-copy paste itikat baik dalam pasal 45 Undang-Undang BI? Ataukah misalnya begini, apakah itikat baik khusus untuk BI dan jajarannya, itu kenanya di pasal 45? Bagaimana terhadap pemerintah? Bagaimana terhadap yang lain? Ya. Nah, memang kenapa tidak ada standarisasi soal itikat baik? Nah, itu memang bolongnya Perpu itu di situ. Yang kedua adalah, apakah dengan Perpu ini terbebas dari kemungkinan dikejar secara pidana dengan perdata? Menurut saya juga enggak. Enggak ada kaitan. Karena untuk dikejar secara pidana dan perdata, tetap harus dilihat apakah, misalnya kalau pidana, tetap dilihat mens rea dan actus reusnya. Apakah ada itikat jahatnya, niat jahatnya, apakah ada tindakan jahatnya. Kalau perdata, enggak ada. Karena dilihat adalah parameternya tetap apakah ketika ada kerugian negara, tapi tidak ditemukan unsur pidana, maka balik ke jaksa pengacara negara akan mengajukan gugatan perdata untuk melakukan ganti rugi. Jadi kalau ada kerugian negara, saya balik ke pas ayat 1 tadi, saya mengatakan masih mungkin dihitung kerugian negara, ya kan? Kerugian negara, walaupun tidak ada kasus pidananya, ya tetap kan bisa digugat secara perdata untuk ganti rugi. Jadi saya melihat 27 ayat 2 itu sama sekali tidak ada juga kaitannya. Jadi mau dicantumkan di situ atau tidak it doesn't matter. Kasarnya menurut saya MK batalkan pun tidak ada implikasinya. Tetap para pejabat itu tetap bisa dibawa. MK tidak batalkan juga tidak ada implikasinya. Karena tetap bisa dikejar. Ya. Pasal 27 itu tidak menghilangkan ketentuan. Selama diambil ada kerugian negara, tadi udah tetap bisa dihitung, diambil dengan tidak ada itikat baik, tetap bisa dikejar, ada niat jahat, tetap bisa dikejar, ada perbuatan jahat, serta melibatkan uang. Ya. Misalnya melibatkan uang ini kan kalau kita pakai logika undang-undang tipikor itu kan ada 30-an pasal korupsi diperas menjadi 6-7 perbuatan curang dalam pengadaan, suap, gratifikasi, ada 6-7 itu diperas lagi menjadi 1, uang. Dan itu yang terjadi dalam kasus Budi Mulya. Ya. Karena dalam kasus Budi Mulya, mohon maaf teman-teman KPK barangkali saya nggak tahu ada rekamannya atau tidak, tapi dalam kasus Budi Mulya menurut saya KPK tidak membuktikan sama sekali bahwa uang dari 1 miliar itu adalah untuk membujuk Budi Mulya mengubah ketentuan Bank Indonesia. Juga KPK tidak membuktikan apa-apa soal apakah 1 miliar itu membuat Budi Mulya
bisa mempengaruhi pejabat yang lain untuk mengubah ketentuan. Tidak ada. KPK hanya mengatakan bahwa 1 miliar itu adalah suapnya. Ya, itu yang saya pahami dari keputusan Budi Mulya. Nanti teman-teman, misalnya Lakso barangkali bisa memberikan catatan kalau saya keliru. Oh iya, ada satu lagi, mohon maaf. Tadi saya nggak nge-save terakhir nih sebelum keluar, mohon maaf. Nah, pembahasan terakhir saya soal apakah bisa menghilangkan dari kemungkinan dipertanggungjawabkan secara di PT UN. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ini memang, nanti saya akan tambahkan di sini ya, saya tadi udah buat, tapi kemudian saya keluar, saya nggak nge-save ternyata. Kalau soalan itu jelas tidak mungkin bisa dihilangkan dari kemungkinan meniadakan. Ya. Kenapa? Karena yang dinegasikan tidak bisa dibawa ke PT UN itu ada pasal 2 huruf A sampai G. Undang-Undang 586. Dan pasal ini masih berlaku. Pasal ini juga tidak dinegasikan dalam Perpu ini. Perpu ini tidak menegasikan pasal 2 huruf A sampai G. Tidak menegasikan juga pasal dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Soal kemungkinan membawa ke PT UN ketika ada ada tindakan atau keputusan yang, nah, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan seingat saya pasal 28 sama sekali tidak dinegasikan juga dalam ini. Nah, memang ini yang menjadi pasal ini yang menurut saya akan berbunyi warning. Bisakah negara meniadakan ya keputusan tidak bisa dibawa ke PT UN, padahal pasal-pasal lain dalam undang-undang lain tetap hidup. Nah, poin yang saya mau bilang khusus pasal 27 ayat 3 itu malah kemungkinannya bisa bertentangan dengan undang-undang lain. Bahkan sangat mungkin tidak bisa dipakai sebenarnya. Kenapa? Karena undang-undang lain berkata beda. Nah, apakah bisa digunakan asas bahwa undang-undang ini adalah undang-undang khusus sehingga menegasikan undang-undang umum? Nah, ini yang sangat mungkin dipakai. Karena undang-undang ini bagi saya adalah undang-undang khusus. Undang-undang en maleh, sekali pakai. Ya. Apakah bisa dipakai untuk mengubah APBN 2011, 2021, 2022? Menurut saya tidak. Karena ini khusus untuk penanganan pandemik. Ya. Nah, batasan penanganan pandemik yang tidak ada dalam Perpu ini. Sehingga kalau Perpu ini berkepanjangan, implikasinya misalnya sampai ke APBN tahun 2002, apakah masih bisa pakai logika undang-undang ini untuk APBN tahun 2022? Nah, ini yang akan kosong nih di sini nih. Saya sih termasuk yang mengatakan sebenarnya nggak mungkin, nggak boleh. Perpu ini betul-betul hanya menyesuaikan untuk APBN tahun selanjutnya, tapi nggak bisa dipakai untuk multi-years. Nah, tapi sayangnya aturan itu tidak dipakai dalam undang-undang ini. Walaupun saya pahami logika Perpu ini sebenarnya adalah Perpu en maleh, sekali pakai. Dia nggak boleh Perpu, dan ini menghilangkan kondisi keadaan tertentu, keadaan bahaya, ya, yang mengatakan sebagai ada unsur kedaruratannya. Itu pakai bukunya Jim Lee misalnya. Nah, menariknya ini akan dituangkan dalam bentuk undang-undang. Padahal ini adalah Perpu sekali pakai. Tapi sadar nggak sih sebenarnya kita di Indonesia ini ada banyak sebenarnya undang-undang yang sifatnya memang akan sekali pakai. Saya akan mencontoh misalnya undang-undang tax amnesty. Sebagian pasalnya itu sebenarnya adalah undang-undang sekali pakai. Hanya digunakan sampai pelaporan tax amnesty terjadi dan peniadaan keadaan hukum karena itu. Itu aja. Begitu sudah selesai, sudah nggak terpakai lagi. Nah, ini isu tersendiri nih. Apakah undang-undang yang berlaku lama itu bisa dalam konsep undang-undang sekali pakai? Ya. Karena pasal-pasalnya dipakai sekali aja.
lalu tidak bisa dipakai lagi. Kemudian itu perdebatan tersendiri, nanti kita bisa diskusikan. Nah, tapi secara umum saya ingin katakan, ini tidak berarti apapun yang saya katakan bahwa Perpu ini kuat secara hukum sebenarnya, tidak menegasikan beberapa hal. Yang satu adalah Perpu ini tidak lengkap. Tadi saya sudah sebutkan tidak mengatur soal penggunaannya, lamanya digunakan. Tidak mengatur dengan baik soal peniadaan undang-undang lainnya. Ya, walaupun menurut saya seharusnya secara spesifik, kalau kita mau bicara soal unsur kehati-hatian, harusnya diatur semua tuh. Karena kita bisa saja sih menggunakan logika, ya karena ini keadaan khusus, maka dia mengadakan undang-undang umum. Sampai keadaan khususnya hilang, berarti pasal undang-undang umumnya bicara kembali. Tapi tetap saja itu problem menurut saya. Juga tidak lengkap karena tidak ada itikat. Tidak menjelaskan dengan baik apa itu itikat baik. Ya, tidak diatur dengan detail. Nah, Perpu ini juga menurut saya yang kedua lahir dari paradigma terlalu kelihatan bahwa Indonesia penting untuk segera bicara kondisi ekonomi. Saya termasuk yang mengatakan sayang betul karena walaupun Perpu ini kita butuh, tapi saya mengatakan sayang kenapa tidak Perpu umum dulu yang menyatakan penanganan Indonesia untuk pandemik COVID secara umum, secara luas. Secara keadaan bahayanya, pelibatan aktor negaranya, begitulah. Secara umum, baru di belakangnya kalau mau bikin perpu ekonomi, perpu pajak, saya monggo. Ya, tapi dengan ketiadaan itu kelihatan betul negara kelihatannya paniknya di ekonomi toh. Paniknya di ekonomi. Bahwa ada kondisi objektif keadaan ekonomi kita yang berantakan itu soalan lain. Biarkan orang ekonomi yang paham itu. Ya, saya tidak akan menjelaskan itu dengan detail. Petugas negara yang tidak pas, ya kan? Dari Perpu ini juga tidak ada koordinasi, petugas negara tetap berantakan. Bahkan saya termasuk yang menyatakan Wapres Indonesia hilang sekarang. Harusnya dicari nih Wapres di mana nih, ya kan? Wapres Indonesia hilang sekarang itu nggak jelas gitu. Walaupun barangkali karena usia beliau dikhawatirkan sangat rentan kena dan lain sebagainya, walau alam, tapi menurut saya peran-peran itu tidak ada. Saya bahkan termasuk yang mengatakan harusnya Indonesia lebih serius dengan mendorong, saya termasuk yang mengatakan Wamenkes. Harusnya begitu terjadi ini Wamenkes ditunjuk dalam undang-undang Kementerian Negara untuk urusan tertentu Wamenkes dibutuhkan dan inilah menurut saya urusannya gitu. Kalau memang Presiden Jokowi sangat sayang dengan Terawan, ya kan? Dia nggak mau mencat Terawan karena Terawan mungkin ada kondisi yang diharapkan Presiden di Terawan, ya Wamenkes kalau gitu, ya jangan kemudian dipegang sama, saya mohon maaf nih ya, saya menghormati Pak Ahmad Juniarto tuh, tapi menurut saya agak membosankan ngelihatnya dia itu, kayak dia membaca skor sepak bola aja gitu, jumlah 100 berapa, tambahannya berapa, saya nggak terlalu seneng dah. Menurut saya harusnya ada Wamenkes, orang yang sangat dihormati di wilayah di wilayah kesehatan, ya kan? Dia mewakili negara dan dia menceritakan apa kondisi negara. Karena di negara-negara kalau kita lihat di negara sistem parlementer langsung perdana menterinya atau menteri kesehatannya yang turun. Atau di negara-negara sistem presidensil biasanya menterinya atau presidennya bahkan untuk urusan tertentu. Ini sekarang saya tidak terlalu suka ketika dibuang ke jubir-jubir yang sebenarnya tidak otoritatif. Karena dia tidak memegang kewenangan itu secara langsung. Kewenangan itu adanya di presiden atau kewenangan itu didelegasikan ke menteri menurut Undang-Undang 17, pasal 17 Undang-Undang Dasar. Saya juga tidak senang sebenarnya karena COVID-19 memang membuka bobrok kita semua, bahwa pondasi kita negara kita jelek, pondasi ekonomi negara kita jelek, dan lain-lain sebagainya. Lagi-lagi kondisi ini menurut saya ya memang mau tidak mau harus Perpu penyelamatan ekonomi, tapi harusnya tidak menjadi alasan
bahwa kita membiarkan kebobrokan kita kemudian ditolong dengan model-model Perpu ini. Karena kalau bobroknya ini dibiarkan laten, saya pikir hampir setiap kondisi akhirnya kita dipaksa untuk memaafi kondisi-kondisi, termasuk memaafi kondisi peniadaan ala macam pasal 27 itu tadi. Nah, termasuk konsentrasi negara yang membuat saya menyakitkan adalah karena masih membaginya ke omnibus dengan RUU MK dan lain sebagainya. Itu membuat saya ingin mengatakan bahwa kayaknya, boleh nggak tolong nyalain lampu saya? Kayaknya negara memang juga agak masih mendua dengan penanganan ini. To sum up, mohon maaf berpanjangan, saya ingin mengatakan Perpu ini menarik, ya kan? Saya bisa memahami sebagian besar di antaranya. Saya bahkan mengatakan ada atau tidak adanya pasal sebenarnya tidak ada masalah, gitu kan? Nah, cuma memang kelihatan betul ini ada trauma tahun 2008-2009. Karena sektor-sektor itulah yang traumatis. Apakah Perpu ini bisa dipakai untuk bermain-main? Saya pikir tidak. Sepanjang garis bawah ya, sepanjang presidennya serius, sepanjang BPK-nya serius, sepanjang KPK-nya serius, sepanjang penegak hukumnya serius. Nah, ini problemnya nih. Saya tidak terlalu menaruh perhatian besar sekarang soalnya ke kejaksaan kepolisian termasuk ke KPK soalnya. Saya bahkan dalam kesempatan saya sudah sering mengatakan bahwa sebaiknya saat ini kita mulai membicarakan pemberantasan korupsi tanpa memasukkan KPK sebagai faktor penting. Ya, karena memang pada faktanya KPK juga domesticated gitu, terdomestikasi. Tapi sepanjang itu masih berfungsi dengan baik, menurut saya menganggap tidak ada kemungkinan Perpu ini akan dimainkan. Apakah Perpu ini akan menghilangkan kerugian negara? Enggak juga. Ada atau tidak adanya pasal 27 menurut saya tidak penting. Ya, karena sebenarnya semua masih bisa dikejar sepanjang lagi-lagi syarat-syarat yang saya sebutkan tadi memang masih bekerja dengan efektif. Itu yang saya bisa share. Kang Ferry sebagai host, Mas Zen sebagai sebagai moderator. Saya mohon maaf. Monggo kita bisa diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Uceng atas paparannya. Ya, tadi secara formal disampaikan untuk Mas Uceng, ini bukan persoalan yang melanggar Undang-Undang Dasar di dalam mengeluarkan Perpu untuk COVID-19 ini. Ya, nanti mungkin juga secara formal kita bisa buka diskusi dengan teman-teman, ya, karena Undang-Undang APBN itu satu-satunya undang-undang yang diatur berbeda dengan undang-undang yang lain, kan? Disetujui oleh DPR. Apakah ini juga tercakup di dalam Perpu? Artinya diizinkan membuat Perpu APBN, ya, atau tidak? Terus juga tadi secara material, Mas Uceng lebih banyak mengulas pasal 20 yang menurut Mas Uceng berangkat dari trauma masa lalu, kriminalisasi di kebijakan bailout ya di 2008-2009 ya, tetapi pasal 27 ini gagal ya kalau tujuannya ingin memberikan imunitas, karena di dalamnya tidak ada imunitas yang bisa didapatkan oleh pejabat pengambil kebijakan jika di dalam mengambil kebijakan tersebut ya melawan hukum atau juga merugikan keuangan negara, menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kita akan buka sesi diskusi dengan teman-teman Kemeva. Jika ada yang mengajukan pertanyaan, nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya oleh Kang Ferry Faruk. Ya, akan dibuka mikrofonnya. Silakan mungkin dari teman-teman Kemeva, jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Siapa terlebih dahulu? Mungkin Pak Kabiro, Pak Jatid, atau yang lain? Janu tuh. Silakan. Kalau sudah siap, silakan. Nanti akan dibuka oleh Pak. Nanya Kang Ferry, Kang Uceng.
Halo, Silakan. langsung aja ya. Langsung. Oke. Mas Uceng, saya barusan sekilas baca bukunya Prof. Jimli yang ini judulnya apa? Konstitusi Ekonomi. Yang mau nanya aja, ini kira-kira ngelanggar pasal 23 konstitusi enggak soal keuangan negara ini kan harus ditetapkan sama DPR. Nah, pasal 12 itu kan seolah-olah kan itu kan muaranya kan angka juga itu. Kan dengan peraturan presiden. Nah, enggak ada limitnya itu angkanya bisa berapapun dan untuk apapun. Kalau tadi dipisahkan antara kerugian sama biaya, nah kalaupun setiap pengeluaran kalau di booking atau dianggarkan sebagai biaya kan ya juga sampai kapanpun nggak akan jadi kerugian. Ini kan seolah-olah melegalisasi kerugian akan dijadikan biaya. Kalau di dalam APBN itu kan ada pendapatan, ada pengeluaran, ada biaya-biaya ya. Semuanya pengeluaran apapun bisa dibiaya. Cuman nanti memang ngujinya kan ini betul-betul digunakan untuk penanggulangan atau enggak. Cuman saya minta Mas Uceng mungkin mempertajam ada potensi melanggar pasal 23 konstitusi enggak? Itu aja, makasih. Ya, mungkin kita tampung dulu ya karena waktunya sudah mepet. Mungkin ada 2 lagi pertanyaan. Sambil teman-teman menyiapkan pertanyaan, ada dari Mas Kurniawan, YR, ini kemungkinan besar adalah Yuris Reza. Dia bertanya tentang apakah perlu di dalam Perpu ini diberikan satu kartu pengaman dalam bentuk satgas misalnya, seperti BRR punya satgas pencegahan korupsi untuk BRR dulu. Nah, studi dari TII kalau tidak salah, itu hampir di setiap epidemi atau pandemi itu selalu diikuti dengan korupsi di bidang kesehatan. Seperti untuk kasus Afrika ketika wabah Ebola, itu juga sektor kesehatannya tidak lepas dari korupsi yang juga ikut mewabah begitu. Jadi tidak hanya Ebolanya saja yang mewabah, korupsinya juga ikut mewabah gitu. Nah, apakah juga perlu untuk dibuat semacam satgas pencegahan korupsi yang terdiri dari lintas kementerian lembaga ya, hibrid ya, mungkin BPK, BPKP, KPK, kepolisian, kejaksaan, Inspektorat Jenderal untuk masing-masing kementerian dan lain-lain, seperti belajar dari BRR Aceh. Ya, silakan kepada Pak Jatid untuk bertanya, kami beri kesempatan. Wabarakatuh. Terima kasih Mas Jen, Mas Ferry, dan narasumber yang terhormat, Mas Uceng. Mungkin saya ini ya, agak-agak di luar dari konten dari Perpu ini. Tapi belajar dari Perpu inilah ya, kita mungkin bisa mohon pencerahan juga nih. Ini kan sekarang dalam kondisi yang tidak normal seperti sekarang nih Mas Uceng ya. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang memang tidak sesuai tataran normal gitu ya. Banyak sekali semua diatur melalui surat edaran dan sebagainya gitu kan. Membebarkan ujian nasional pakai surat edaran sebagainya, banyaklah ya. Kemudian kebijakan-kebijakan ini karena butuh cepat ya, diskretif gitu kan, keluarlah pakai surat edaran. Nah, ini kan kalau kita bicara kondisi normal pakai logika hukum pasti dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, saya juga mau mengkontekskan untuk yang Perpu ini gitu kan. Dari sisi kalau kita menggunakan tafsir logika ketatanegaraan dan hierarki perundang-undangan secara normal ya pasti kalau kita uji dengan kondisi gitu ya pasti banyak yang bermasalah. Tapi ini saya melihat sekarang ini presidennya begitu Mas Uceng, kita belum punya sebuah konfigurasi hukum dalam kondisi yang darurat, tidak hanya konteks untuk Perpu ya, tapi untuk Perpu di tingkat pemerintahan lah Mas, di tingkat birokrasi kayak gitu. Itu kayak gitu ya. Yang darurat di birokrasi kita belum punya itu. Saya mau ngambil analogi yang Perpu ini, kalau konteks birokrasi itu ya sekarang banyak SE banyak banget tuh SE beredar, ini bertentangan dengan undang-undang, malah banyak dengan permen dan sebagainya. Tapi ya itu sekarang dijadikan acuan, walau alam nanti apakah kalau tadi kata Mas Uceng nanti masalah jadi temuan BPK atau enggak itu nasib ya. Kalau nanti kemudian hari tetap BPK setelah kondisi normal diperiksa tetap dikatakan bertentangan dengan peraturan menterinya dan sebagainya jadi temuan kerugian negara ya itu bisa saja gitu. Enggak ada yang menjamin itu memang, tapi mungkin perlu sebuah ini ya,
sebuah kondisi ini kondisi yang seperti sekarang diskretif itu mungkin perlu suatu tatanan yang jelas gitu kan seperti apa. Mungkin seandainya yang kedua Mas Uceng terkait dengan Perpu ini juga yang saya concern memang mungkin bisa melihatnya pada sisi apakah nanti di kemudian hari akan ada, kalau dulu kata Prof. Edi itu kan apa ya, moral hazard ya. Jadi ya kalau selama dia melaksanakan ini konteksnya untuk COVID, apapun itu benar salah itu suatu yang sumir, tapi selama tidak ada uang masuk ke pribadi masing-masing gitu kan, itu insya Allah sih harusnya masih clear ya secara pemberantasan korupsi ya, karena yang lain sifatnya adalah pelaksanaan dari sebuah kebijakan. Itu Mas Uceng sekedar mohon konfirmasinya. Matur nuwun. Terima kasih Pak Jatid. Selanjutnya Pak Lakso. Kami silakan Pak Lakso. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senior-senior semua, Mas Uceng, Mas Jatid, Mas Ferry, Mas Jen, dan lain-lain. Tadi ada hal menarik ya menurut saya yang diungkapkan oleh Mas Uceng, khususnya terkait dengan penafsiran pasal 27. Beberapa waktu lalu sempat diskusi juga Mas Uceng sama Mas Uce terkait dengan pasal 27. Nah, tapi ada beberapa pandangan saya yang perlu saya diskusikan. Kalau menurut saya pasal 27 itu kan sebetulnya dibuat untuk menghindari adanya pasal 2 di Undang-Undang Tipikor untuk nembak dua unsur. Yang pertama terkait dengan kerugian keuangan negara, itu ditutup dengan dihitung sebagai biaya. Yang kedua terkait dengan sifat melawan hukum yang harus dibaca satu nafas untuk memperkaya diri, yang itu ditutup dengan iktikat baik. Tapi saya sepakat dengan Mas Uceng bahwa sebetulnya harus dibaca dari pasal 27 itu menurut saya bahkan harus dibaca tidak terputus antara ayat 1 dan ayat 2-nya. Karena ayat 1 bilang itu dianggap sebagai biaya, tapi ayat 2-nya bilang kan pertanggungjawaban pidana kan kepada pelaku individunya tentunya. Nah, di ayat 2-nya itu merujuk ke iktikat baik yang sebetulnya dalam konsep good governance itu kan ada 4 unsurnya, yaitu tidak adanya fraud, tidak adanya konflik kepentingan, tidak adanya illegality, dan satu lagi tidak diabaikannya adanya indikasi-indikasi bahwa itu merugikan. Nah, pertanyaan saya sebetulnya concernnya ke satu hal, Mas Uceng, yaitu terkait dengan peran BPK. Karena bagaimanapun sudah ada surat edaran Mahkamah Agung kan, yang menyatakan untuk perhitungan kerugian negara itu harus dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, dengan adanya Perpu itu, apakah nantinya ketika BPK mengeluarkan suatu laporan, BPK kan sepengetahuan saya kan ada basisnya kan ada 2 ya. Ada yang terkait dengan fraud, ada juga terkait untuk mengukur fraud itu dilihat dari apakah itu bertentangan atau tidak secara hukum itu. Nah, saya takutnya nanti ketika BPK mengeluarkan laporan, itu pun kalau mau mengeluarkan, itu ditutup seolah-olah itu dianggap sebagai biaya yang masuk. Padahal itu merupakan salah satu unsur penting di pasal 2. Nah, pertanyaan saya, gimana Mas Uceng melihat BPK ini? Walaupun tadi Mas Uceng sempat menyinggung ya, seharusnya BPK masih bisa menjalankan perannya. Cuman saya ingin tahu lebih jauh mengenai soal klausul BPK ini. Karena kalau saya lihat sih seharusnya baca antara ayat 1 dan ayat 2 tidak terputus di pasal 27. Artinya bahwa memang semua itu harus dilakukan dalam iktikat baik. Mungkin itu aja Mas Uceng. Jadi terkait dengan klausul kerugian negaranya. Kalau melawan hukumnya menurut saya clear ya. Bahwa itu harusnya bisa dipenuhi dengan iktikat baik pun dalam best practice-nya ada standar-standar yang harus diikuti sebagai bagian dari business judgment rule. Mungkin itu aja Mas Uceng. Terima kasih. Terima kasih, Lakso. Dari saya terakhir, Mas Uceng, apakah itikat baik itu misalnya kalau tadi disampaikan BI bisa mengacu ke UU BI, untuk pemerintah bisa mengacu ke 30/2014. Di sana di pasal 24 huruf F itu kan dikatakan diskresi bisa dilakukan dengan itikat baik. Nah, itu ada penjelasan tentang itikat baik itu 2 hal. Yang pertama itu dilakukan dengan kejujuran, yang kedua itu sesuai dengan AUPB, Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Apakah itu bisa dijadikan sebagai ukuran untuk menimbang satu kebijakan, apakah itu berpegang kepada itikat baik atau tidak. Kepada Mas Uceng, waktu 10 menit untuk memberikan tanggapan, karena Pak Jatid siap-siap mau untuk buka puasa Duo Krucil. Silakan Pak Uceng. Pak Jatid bukannya buka Arab biasanya itu. Saya mau bilang pertama gini, saya melihat
melihatnya secara teori ketatanegaraan yang saya paham. Kalau saya mau lihat dari tapi kalau saya mau lihat sains, saya sangat mungkin bisa panjang dan saya tidak akan bicara soal sains di sini. Ini panjang misalnya ceritanya. Tapi yang pertama soal pasal 23. Pasal 23 itu adalah bicara soal konsep APBN. Ya. Pada dasarnya hampir sama dengan undang-undang biasa, walaupun dia spesifik. Ya, lalu kemudian ada pembahasan dan persetujuan. Ya kan? Dengan pertimbangan DPD untuk hal tertentu. Saya melihat sebenarnya pasal 12 ayat 2 itu memang bisa berpotensi menghilangkan kewenangan DPR. Saya udah bilang tadi. Saya udah bilang jelas, berpotensi menghilangkan kewenangan DPR. Nah, cuma ada kondisi objektif yang harus dilihat. Satu adalah toh ini akan dibawa ke DPR. Kalau DPR sendiri merasa tidak ada masalah pelanggaran haknya, ya gimana? Kalau dia diterima menjadi undang-undang, artinya DPR sendiri menyerahkan hak ya, proses penyusunan itu ke pemerintah. Kecuali kalau Perpu ini ditolak oleh DPR, soalan lain, Perpu ini gugur. Apakah bisa Perpu ditolak separuh? Enggak. Enggak ada ketentuan Perpu tolak separuh. Kan? Jadi, satu, sangat tergantung DPR sendiri. Yang kedua adalah, saya bicara soal kondisi kecepatan perubahan yang diharapkan. Apakah kita bisa mengubah angka-angka? Iya, pasal 3 dalam Perpu ini memang bisa mengubah angka-angka, khususnya bicara soal batas defisit. Karena batas defisit memang harusnya dibahas. Itu masuk pembahasan makro. Kalau penyusunan APBN itu kan masuk pembahasan makro. Masuk itu, berapa lifting minyak, berapa harga dolar dan lain sebagainya itu masuk memang pembahasan makro. Nah, tapi kalau DPR menerima, artinya DPR ngasihin. Satu, yang kedua adalah tergantung seberapa cepat bisa dilakukan. Karena pada faktanya biasanya kecepatan defisit ini agak cepat. Bisa jadi akan agak cepat. Ya, saya nggak tahu kalau DPR dan pemerintah akhirnya mau membuat mekanisme bersama yang bisa dilakukan secara cepat, saya nggak ada masalah. Karena di undang-undang semua harus dibahas bersama dengan DPR. Dan satu terakhir ketakutan saya soal DPR ini adalah membuka kemungkinan itu tadi. Karena hampir setiap pembahasan APBNP itu disertai dengan take and give. Hampir di semua saat, setiap terjadinya APBNP itu dengan seketika akan ada apa yang diminta, apa yang diinginkan. Dan saya berusaha memikirkan untuk meredam kemungkinan itu. Khawatir aja saya kalau sekarang APBNP-nya misalnya kita paksa biarkan defisit itu kemudian harus dibahas dengan DPR, lalu kemudian terjadi take and give, saya khawatir mekanisme yang lainnya akhirnya dibunuh dengan cara itu. Misalnya kewenangan DPR untuk mengawasi pemerintah akhirnya dibunuh dengan cara apa? Ya karena sudah take and give, ya sudah, nggak terjadi. Walaupun memang itu yang paling bahaya dari konsep pembahasan dengan DPR. Kenapa dalam sistem presidensil biasanya presiden tidak ikut membahas bersama, hanya mengajukan? Itu karena menghindari kemungkinan mereka berdua ketemu dalam ruang yang sama. Karena kita tahu bahwa tarik-menarik kepentingan itu dalam sistem presidensil itu adanya antara presiden dengan parlemen. Berbeda dalam sistem parlementer yang biasanya tarik-menarik dalam parlemen. Ya. Jadi kalau merespon pertanyaan Janu lagi kembali, apakah pasal 23 sangat mungkin dilanggar? Sangat mungkin. Ya, memang pada faktanya begitu. Karena berakibat pada angka-angka, asumsi makro yang harusnya dibicarakan. Tapi sangat bergantung sekarang, ya, karena begini, apakah MK masih akan menyidangkan Perpu? Saya yakin sudah enggak. Kalau Perpu ini diterima menjadi undang-undang, berarti permohonan yang di MK itu gugur. Karena dia udah kehilangan objek. Karena yang digugat itu Perpu. Sedangkan kalau ini sudah menjadi undang-undang, berarti pasti MK akan membacakan NO, Need on Funds Deliver Clar.
Dan kalau itu berarti pemohon harus mengajukan permohonan baru. Nah, kalau pemohon mengajukan permohonan baru, ya pasal 23 DPR sendiri sudah setujui. Basis penerimaan DPR itu menjadi disetujui, DPR mengatakan nggak ada masalah. Tapi tetap apakah bisa ada perdebatan? Ya pasti ada perdebatan. Saya sudah sampaikan tadi. Walaupun saya ingin mengatakan ada beberapa garis yang masih saya bisa pahami gitu. Nah, kalau apakah perlu satgas khusus? Saya sih gini, saya belakangan kecewa dengan pemberantasan korupsi, termasuk pemberantasan korupsi oleh KPK. Jadi mau dibentuk satgas-satgas khusus ini, saya merasa nggak meter. Mau dibilang ada satgas khusus melibatkan KPK, melibatkan ini, saya nggak terlalu khawatir. Saya nggak terlalu merasa excited gitu. Apakah membantu? Enggak. Atau kejaksaannya juga parpol, ya kan? Kepolisiannya juga, ya presiden sangat berutang kepada polisi. KPK juga sudah domesticated menurut saya. Jadi saya nggak merasa satgas ini betulkah penting atau tidak. Nah, padahal begini, tanpa perlu satgas, sepanjang semua aparat penegak hukum bekerja efektif di domainnya masing-masing, saya pikir tidak perlu satgas. Jadi tidak perlu satgas khusus sebenarnya. Gitu ya. Nah, saya setuju dengan Mas Jatid. Memang belakangan ini kondisi tidak normal ini membuat semuanya diambil secara tidak normal dan itu berbahaya sebenarnya. Karena melempar kewenangan pertanggungjawaban dengan mudah ke bawah, ke bawah, ke bawah. Saya termasuk yang kalau ditanya ke saya mengatakan bahkan menteri itu tidak punya kewenangan yang bersifat atributif. Kenapa? Karena menteri itu hanya pembantu presiden. Sebagai konsep pembantu, maka dia hanya mendapatkan kalau bukan delegasi ya penugasan, atribusi, mandat atau delegatif. Nah, yang keliru itu adalah konsep undang-undang yang biasanya pasal 1 mencantumkan kewenangan untuk ini diserahkan kepada menteri X, menteri X, menteri X. Sehingga setiap menteri merasa punya kewenangan atributif. Padahal menurut saya enggak. Dalam sistem presidensil, kewenangan itu enggak atributif. Itu milik presiden. Harusnya bukan menteri yang bertanggung jawab, harusnya tetap presiden yang bertanggung jawab, menteri ditugaskan khusus untuk melakukan itu. Dan itu yang berakibat genitnya menteri biasanya ngatur ke permen-permen kan. Karena dia merasa atributif. Itu sebabnya kenapa permen satu dengan permen yang lainnya seringkali acak-adut, bertabrakan. Karena mereka merasa masing-masing atributif, ya wilayahnya masing-masing ngatur. Padahal harusnya ada simpulnya presiden gitu. Ya. Nah, ini sendiri sudah lama saya bicarakan, sudah pernah saya dorong, bahkan saya termasuk yang mengatakan harusnya nanti ke depan dihilangin tuh kebiasaan pasal 1 mencantumkan kewenangan menteri X sehingga menteri menganggap atributif. Karena apa yang dimaksud atribusi dalam Undang-Undang 30 2014 ya kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang. Padahal atributif dalam konsep yang saya pahami itu adalah seperti emblem yang melekat pada jabatan. Atribut, dia melekat pada jabatan. Harusnya pemberiannya memang dalam Undang-Undang Dasar. Dan dalam konsep Undang-Undang Dasar, dia tidak atributif, karena konsepnya adalah pembantu. Gitu. Nah, memang saya yakin ini akan agak berbahaya, Mas Jatid. Karena ke depan nanti akan ada, sangat mungkin digugat-gugat yang beginian. Saya ingat ketika banyak aturan-aturan soal perpajakan itu diatur dengan SE Menteri. Dan itu udah berlangsung dari cukup lama. Ya. Nah, ada orang yang menggugat itu di pengadilan, ya, dengan mengatakan ini nggak boleh dengan SE, karena menurut ketentuan dalam undang-undang itu mengatakan harus diatur dalam bentuk peraturan. Saya waktu itu mengatakan benar secara formil, tapi saya ingatkan aja hakimnya waktu itu, hakim pengadilan pajak. Saya bilang, ya silahkan kalau Anda mau batalkan. Coba bayangkan kalau Anda mau pakai logika itu dan membatalkan semua tagihan pajak yang terjadi dari tahun 2003 sampai sekarang, negara harus ganti rugi berapa gitu. Nah, memang itu bahaya secara formil. Kebiasaan itu harusnya dihindari. Ya, walaupun kita masih bisa pakai logika undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatakan ketentuan yang bersifat mengatur, tapi bajunya itu adalah keputusan, itu masih bisa dianggap sebagai peraturan.
Ya, karena materi muatan yang dilihat masih bisa kita pakai logika. Tapi bahayanya adalah itu mudah digugat di kemudian hari. Karena kita termasuk yang belum rapih. Coba bayangkan, negara kita mulai mencoba rapih di aturan itu kan baru 10/2004. Dan diperbaiki di 12/2011. Belum lama. Jadi centang perenangnya itu masih banyak banget. Apalagi kalau di wilayah SE, wilayah itu masih banyak banget. Saya harus akui itu. Dan ya ke depan itu rentan. Ya, makanya walaupun kita pahami ini bagian dari proses kecepatan, bagian dari proses diskretif barangkali, tapi nggak boleh dijadikan kebiasaan karena kemudian bahaya di kemudian hari. Terakhir, Lakso. Pasal 27 saya setuju, Mas Lakso. Bacanya memang wajib, tidak mungkin tidak pasal 1 itu berkaitan dengan pasal 2. Kerugian negara begini. Biaya itu adalah biaya yang dikeluarkan karena negara memang harus melakukan itu. Kalau biayanya itu di luar dari itu, karena kemudian ada interest tertentu dan lain-lain sebagainya, itu yang menurut saya menjadi kerugian. Jadi biaya adalah biaya secara keseluruhan. Kerugian itu bukan tidak termasuk biaya. Enggak. Kerugian itu adalah biaya, termasuk biaya, tapi kalau digunakan secara tidak benar. Jadi bukan satu lokus sendiri itu biaya, kerugian itu lokus sendiri. Enggak. Biaya itu a bunch-nya. Satu paketnya. Di dalam biaya ini, kalau dilakukan pembiayaan dengan paradigma tidak benar, tidak itikat baik, melakukan pelanggaran hukum, ya dia masuk kerugian. Walaupun hitungannya adalah biaya. Sekaligus menjawab tadi pertanyaannya Mas Janu sebenarnya. Nah, itu bagi saya. Nah, makanya kalau tetap saja menurut saya, BPK tetap bisa menghitung kerugian negara. Nah, memang ada surat SE atau SEMA ya? Surat edaran Mahkamah Agung maksudnya. Nah, memang itu menarik karena SEMA ini kayaknya berbeda dengan pengertiannya dalam putusan MK. Betul. Karena putusan MK itu bilang untuk menghitung kerugian itu semua pejabat yang punya kewenangan penghitungan itu bisa menghitung. Ya kan? Nanti dihadapkan di pengadilan dan dibuktikan soal perhitungannya, ya bisa pakai BPK untuk pembanding hitungan itu kan soalan lain. Nah, tapi ini memang agak berbeda pengertiannya kalau saya lihat SEMA-nya dengan putusan MK. Ya, saya menganggap putusan MA sendiri yang menurut saya agak rancu. Saya mengatakan untuk menghitung, semua orang bisa ngitung dong. Yang punya kapasitas untuk menghitung. Tapi ketika masuk di pengadilan, ya, pengadilan bisa menggunakan data BPK sebagai pembanding karena BPK adalah lembaga yang dibentuk khusus untuk itu, iya. Tapi di pengadilan sendiri kan harusnya dibuktikan kerugiannya gitu. Hakim juga tidak harus mengikat pada apa pandangan BPK setok kan. Dia juga bisa mengikat sama perhitungan yang dilakukan secara mandiri sebenarnya. Sepanjang keyakinan hakimnya mengatakan lebih benar hitungan mandiri, ya berarti dia bisa memakai mandiri kan. Tidak wajib ke sana gitu. Nah, saya memandang SEMA-nya sendiri. Nah, sebelum saya bicara soal apakah berpotensi untuk menegasikan pasal 2, pasal 3, tergantung menurut Lakso sendiri. Menurut Lakso, pasal 2 dan pasal 3 pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu memang benar konstruksinya atau tidak. Saya termasuk yang mengatakan itu adalah peraturan yang mengatur sekarang. Itu yang harus ditegakkan. Tapi apakah ke depan kita sendiri harus memperbaiki pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor? Saya setuju itu. Karena pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu terlalu besar. Ya, dia tidak menghitung begitu banyak hal. Makanya saya termasuk, kalau ditanya, saya termasuk bilang pasal 2 dan pasal 3, apakah mengikat sekarang? Benar, dia mengikat. Dia mengikat. Nggak mungkin bisa tidak dikatakan mengikat. Nah, dia undang-undang kok. Dan kita harus memperjuangkan untuk semua koruptor dibawa ke sana. Tetapi apakah ke depan, kalau kita bicara soal perbaikan Undang-Undang Tipikor, saya termasuk yang mengatakan pasal 2 dan pasal 3 memang harusnya direstrukturkan, diperbaiki, didesain ulang. Ya, karena memang pada faktanya menimbulkan korban. Nah, ini barangkali yang menimbulkan kekhawatiran sehingga dipakailah pasal 27. Walaupun kalau saya ingin bilang, pasal 27 tidak berguna dicantumkan di situ.
nggak penting dicantumkan di situ. Ada dan tidak adanya itu tidak menghilangkan BPK, ada dan tidak adanya tidak menghilangkan potensi kerugian negara, ada dan tidak adanya tidak menghilangkan melihat adanya kerugian negara dari yang diakui biaya, ada dan tidak adanya itu tidak menghilangkan kemungkinan pertanggungjawaban secara perdata dan pidana. Walaupun pasal 27 ayat 3 itu memang rancu karena meniadakan pertanggungjawaban secara PT-UN. Ya. Tapi itu pun bisa disikapi dengan asas. Bahwa asas ini hanya adalah asas sekali pakai. Hanya khusus untuk penanganan COVID. Setelah COVID nggak boleh lagi. Nah, bisakah menggunakan asas di situ? Nanti perdebatan hukum panjang lagi nih soal asas lex posteriori derogat legi inferiori. Kan? Yang datang kemudian atau apa gitu nanti kemudian bisa diperdebatkan. Nah, itu barangkali teman-teman sekalian. Ya, Mas Zen. Pas sekali ini waktu berbuka untuk waktu bagian Indonesia bagian Jogja gitu, sudah memasuki waktu buka puasa. Terima kasih kepada Uceng yang kalau di kampung NU udah keluar tarhimnya nih. Kalau di Muhammadiyah nggak ada tarhimnya. Terima kasih kepada rekan-rekan Kemeva, kepada Bang Peri Umar Faruk yang memfasilitasi diskusi sore hari ini. Nanti mungkin akan di-upload di YouTube biar bisa diakses oleh masyarakat luas. Akan ada seri-seri berikutnya dari Kemeva. Dari kami terima kasih atas kesempatannya. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bang. Waalaikumsalam. Foto semua.